Perharinya, satu orang warga Indonesia menyumbang sekitar 700 lembar kantong plastik per tahun. Dan untuk warga kota Jakarta menghasilkan hampir 780 ton sampah kantong plastik per harinya. Semakin meningkatnya kuantitas sampah plastik di Indonesia membuat Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan surat edaran mengenai pembatasan penggunaan plastik di masyarakat. Ini tentang dana yang 200 rupiah. Sebelumnya kan aku juga, kita juga sebagai bagian dari masyarakat, bayar gratis tuh emang plastik, karena termasuk dalam harga barang. Ini harus bayar 200 rupiah, sementara harga barangnya kan tidak turun. Itu gimana? Betulnya kemana? Penjelasan dari Aprindo, dikeluarkan dari biaya produksi, jadi dia berdiri sendiri. Nah itu jadi si plastik itu kalau dulu kan kita merasa gratis, padahal bayar juga gitu. Sekarang dikeluarkan, dia berdiri sendiri, kita punya opsi membeli atau tidak gitu. Jadi dia harganya sekarang sama dengan produk begitu. Kebijakan itu juga ditandai dengan dikeluarkannya aturan kantong plastik berbayar pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 21 Februari lalu di Jakarta. Lantas, bagaimana masyarakat menyikapi kebijakan baru pemerintah ini? Ya nggak apa-apa sih. Ya setuju aja sih saya. Kalau misalkan nanti nih Pak Ahok mencanangkan harga plastik nggak 200 tapi naik jadi 5.000 ataupun sampai 10.000 gimana? Sampai segitu dong, jangan sampai segitu. Ya standar aja lah. Paradigma terbuka ya tentang dampaknya terhadap lingkungan. Walaupun kita mungkin nggak bisa nanam pohon sebanyak-banyaknya, tapi paling nggak sedikit yang bisa saya lakukan. Saya ingin berpartisipasi juga. Sebaiknya sih saya sarankan kantongnya pakai kertas ya, jangan pakai plastik ya, karena merusak lingkungan kan. Gimana Bu dengan kebijakan bayar kantong plastik 200 rupiah? Nggak apa-apa, 200 mah. Kadang-kadang kembali 200 kita nggak terima, kasih aja 200. Kalau 5.000 baru keberatan. Sedangkan Joko Pastyo, salah satu warga kota Depok, Jawa Barat ini, memiliki sudut pandang yang tersendiri mengenai kantong plastik berbayar. Apa sih sebenarnya yang maksudnya saya lihat Mas menolak untuk membayar 200 rupiah untuk kantong plastik. Iya. Swalayan ya? Iya. Benar nggak? Benar. Kenapa Mas? Nah, penolakan saya sebagai bentuk protes atas aturan yang menurut saya kok merasa seperti preman gitu ya. Tiba-tiba masyarakat kecil yang dipungut uangnya kan sepertinya kan kalau memang harus, kalau masalah lingkungan kan bayangan saya gitu ya sebagai warga, sebagai orang yang hidupnya sederhana harus tiga hal kan yang dilakukan oleh pemerintah. Pertama, pemerintah akan melakukan edukasi tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Kedua juga pemerintah menyiapkan sarana dan prasarana mulai dari penyediaan tong sampah yang terpisah antara organik dan non-organik termasuk dalamnya plastik, sampai ke TPA dipisah juga, yang organik nanti bisa diolah untuk biogas, kalau yang plastik bisa diolah buat dibikin ember atau apa gitu. Nah yang ketiga, kalau itu terlaksana kan, yang ketiga, bila ada masyarakat yang masih ngeyel atau ada masyarakat yang masih melanggar buang sampah plastik di tempat yang organik, nah barulah kena denda. Yang seperti itu kan insya Allah lebih efektif untuk penanganan lingkungan. Mau 200, mau 5.000, mau berapapun angka yang disebut nanti, itu bukan yang sekarang dilakukan, tetapi merupakan denda ketika masyarakat buang sampahnya sembarangan, harusnya ke tempat sampah plastik, malah ke tempat sampah organik, seperti itu. Jadi Mas Joko selanjutnya kalau belanja di swalayan gitu masih mau bayar 200 rupiah ya, tetap menolak? Nah, itu akan saya jawab setelah pemerintah menjawab yang tiga. Pengurangan sampah kantong plastik dengan menerapkan kantong plastik berbayar untuk sementara ditujukan ke seluruh gerai pasar modern di Indonesia.
Satu lembar kantong plastik dikenakan biaya Rp200 dan dibebankan kepada pembeli. Dengan harapan, masyarakat akan mulai mengurangi ketergantungan mereka akan kantong plastik saat berbelanja. Sekarang dibayar untuk wilayah DKI Jakarta Rp200 untuk supermarket ya, untuk swalayan. Nah, itu pemasukan ganda dong buat Apindo nantinya kalau kantong plastik ini. Seakan-akan begitu, tetapi sejak diberlakukan oleh anggota kami bersepakat sesama anggota, ini sudah dikeluarkan dari harga penjualan kami. Jadi real harga barang yang dia beli itu adalah barang yang tidak termasuk komponen harga plastik. Udah terkumpul beberapa dana dari Rp200 tadi. Itu dananya kemana ya Pak untuk sekarang ini? Nah, ini sekali lagi saya klarifikasi, itu bukan dana. Itu adalah biaya penggantian dari kantong plastik. Kami akan beli kantong plastik lagi, gitu. Dana tersebut. Karena kan memang ini sekarang kan keluarkan dari komponen harga pokok kami. Oh, berarti barang-barang juga harus turun dong? Harusnya. Iya dong, Ya, iya kan? mekanisme persaingan itu yang harus dikontrol oleh pemerintah. Berarti saran-saran dari pemerintah untuk bekerjasama dengan LSM untuk pengelolaan dana yang Rp200 ini Ya. belum dijalani juga tadi? Belum. Karena kami melihat konsep tersebut masih sangat rancu dan sangat sulit untuk pertanggungjawabannya. Jadi sekali lagi mohon maaf, kami memang belum bisa menerima konsep yang demikian. Karena pengelolaan dana masyarakat ini harus punya mekanisme tersendiri dan pertanggungjawabannya harus jelas. Sebelum clear itu, kami tidak akan melaksanakannya. Ya, jadi di pasar tradisional ini saya sama sekali tidak menemukan satupun warga masyarakat yang membawa kantong belanjaan sendiri ke pasar. Kebanyakan memakai langsung kantong plastik di sini, Bu ya. Kayak gini ya. Dapat dari ini. Dapat dari mana? Kita belanja kan dapat kantong. Dapat kantong. Tapi gimana kalau nanti ke depannya harus bayar kantong, Bu? Di sini. Jangan. Hah? Jangan. Di swalayan kan sudah ada dari Rp200. Maupun swalayan ada kan, kalau ini kan kita juga nggak inilah. Jadi Ibu, kalau belanja ke pasar kayak gini jarang bawa kantong plastik atau nggak pernah bawa kantong belanjaan? Bawa kantong. Kenapa, Bu? Ya orang udah dapet. Oh gitu. Iya, jadi ini ada 3 kantong ya, Bu ya? Ada mana? Ada berapa kantong kok? 1, 4. Bu, tapi kan sampah kantong plastik kan berbahaya, Bu, bagi lingkungan. Ya emang betul. Tapi kalau nggak ada kantong plastik gimana? Repot juga kan? Nggak ini. Repot juga nggak ada plastik. Terdiri dari berbagai macam jenis, dibedakan berdasarkan kandungan yang terdapat di dalamnya. Di tempat pembuangan sampah akhir Bantar Gebang, terdapat tempat daur ulang sampah plastik. Di sini, sampah plastik, khususnya kantong plastik, dapat diolah menjadi biji plastik. Disinilah plastik berbagai jenis dipilih untuk selanjutnya dicacah.
Setelah dicacah, plastik-plastik ini kemudian dimasukkan ke dalam kolam pencucian. Lalu masuk ke mesin sentrik. Tujuannya untuk membuang kadar air dan mengeringkan hingga nanti disimpan ke tempat penampungan. Terakhir, plastik-plastik ini dimasukkan ke mesin pelet untuk dibentuk menjadi biji plastik. Dalam satu hari, pabrik daur ulang sampah plastik ini dapat menghasilkan 1 ton biji plastik. Nah, apakah benar penggunaan plastik maupun kantong plastik di Indonesia sudah pada level yang sangat mengkhawatirkan? Berikut penuturan ahli polimer Dr. Halid. Masalah yang ada di plastik itu pada dasarnya bukan terletak pada plastiknya, tapi bagaimana kita mengolah plastik itu sendiri sehingga bersahabat dengan lingkungan, termasuk dengan diri kita. Dengan jenis yang berbeda, otomatis kandungan di dalam plastik pun akan berbeda. PE dan PP adalah dua jenis polimer yang berbeda, yang keduanya sebagai bahan baku plastik kantong. Ya, dan perbedaan yang cukup mencolok dari keduanya itu adalah kalau untuk yang polietilen, ya, itu boleh dibilang dia cenderung lebih kaku ketimbang dibandingkan dengan polipropilen. Ini kita bisa lihat di sini dua hal yang kelihatannya sangat berbeda. Ini boleh dikatakan agak kaku, di sini sangat-sangat elastis. Polietilen kalau dia dibakar, ya, memberikan warna biru kekuning-kuningan. Kita lihat di situ, cepat sekali soalnya. Ya, ada biru dan ada warna kuning. Ya, hal yang sama kita lihat pada polipropilen, PP. Dan di situ kita lihat baunya kalau untuk yang polietilen berbau seperti parafin. Oh iya, parafin. Ya. Dan kemudian kita lihat di sini terdapat lelehan-lelehan. Ada bagian pinggir-pinggirnya itu, Oh iya. ya, seperti meleleh. Dan akan terlihat beda kalau untuk polipropilen. Warnanya kurang lebih sama, ada warna biru dan warna kuning, ya, kemerah-merahan. Merah mungkin karena kurang oksigen, ya. Kemudian coba dicium baunya. Berbau seperti agak bau diesel, ya, minyak diesel yang saat dibakar. Terasa baunya agak beda. Ya beda dengan yang tadi ya. Parafin ya. Betul. Kemudian juga dilihat di sini ada lelehan gitu. Kalau di sini tidak memberikan bekas saat dibakar. Ya. Jadi hasil pembakarannya relatif rapi gitu. Tidak sini ada seperti ada lelehan-lelehan. Padahal di sini keduanya tidak dibakar secara sempurna. Ya. Kalau untuk polimer yang plastik yang dia plastik kresek yang seperti untuk plastik warna bening seperti ini, ya, itu perlu untuk disikapi dengan hati-hati karena pasti sudah di situ pasti ada aditifnya, dan upayakan tidak digunakan dalam kondisi panas. Karena pada saat panas memperbesar kemungkinan bagi aditif itu bisa bercampur dengan makanan. Sedapat mungkin pakai makanan yang sudah dingin dan seterusnya. Selain itu pula, ya, ini juga perlu dilakukan dengan hati-hati pula oleh masyarakat kita. Jangan sampai, ya, plastik yang sudah didaur ulang dipergunakan untuk makanan. Walaupun itu makanan itu dalam posisi suhu yang belum panas atau tidak panas atau dingin. Ya, kalau dingin boleh dia. Karena apa? Karena ini sudah pasti banyak sekali aditif yang sudah terpapar di permukaan, ya. Ditambah lagi dengan ini latar belakangnya dari produk-produk kantong plastik yang dipakai entah untuk lemak ini dan seterusnya, apakah untuk material apa gitu ya, misalkan untuk cat dan seterusnya bercampur yang kemudian sangat berbahaya bagi tubuh manusia.
Lalu, apakah himbauan untuk membatasi penggunaan kantong plastik dari pemerintah merupakan sebuah solusi yang efektif? Masyarakat perlu untuk dipahami tentang apa itu polimer, apa itu plastik, bagaimana mereka mestinya bersikap dalam konteks penggunaannya, setelah digunakan mestinya harus bagaimana, ya itu sangatlah penting. Tidak hanya dalam hal ini adalah pengguna dari produk plastik itu sendiri, tapi juga sebagai produsen juga harus diberikan pemahaman tentang hal ini. Faktanya, ketergantungan masyarakat akan bahan plastik sepertinya masih sulit dihilangkan. Untuk itu, diperlukan sebuah inovasi baru dalam upaya mewujudkan plastik yang ramah lingkungan. Kantong plastik biodegradable. Sejenak, Anda mungkin akan bertanya-tanya, kantong plastik jenis apa yang dimaksud? Dari berbagai macam plastik dan jenis kantong plastik, terdapat satu kantong plastik yang berbahan organik, terbuat dari tepung singkong. Dan ini cuma ada satu-satunya di dunia. Ya, tepung singkong. Siapa yang menyangka kantong plastik ini terbuat dari tepung singkong atau tepung tapioka? Plastik ini menggunakan teknologi NV+. Maksudnya NV plastik atau membuat cemburu plastik lain, karena plastik ini sangat ramah lingkungan. Saya penasaran, benar nggak pabrik yang memproduksi kantong plastik yang berbahan dasar dari tepung singkong cuma ada satu-satunya di dunia, dan itu di Indonesia? Benar nggak pabrik apa ini? Betul, saya sendiri sudah keliling ya, termasuk Jepang, Taiwan, Hong Kong, Jerman, dan Turki. Tidak ada yang sama seperti ini. Nah, saya tadi nggak tahu apa teknologi yang sama ini seperti ini. Mungkin masih di lab segala macam orang lain, kita nggak tahu terus terang. Tapi kita sendiri yang sudah pasti dari survei tadi, satu-satunya di dunia. Kantong ramah lingkungan ini dapat diuji dengan berbagai macam percobaan yang membedakan dengan kantong plastik yang lain. Dan kita letak ke situ, kita aduk, dia akan ngambang kan? Kita aduk. Apa yang terjadi? Tetap aja begitu. Kan? Kita angkat aja ya, udah angkat. Ya. Masih tetap plastik aja, ada bedanya nih. Iya benar. Tetap aja kan? Iya. Ya tadi ibu potong. Nah sekarang coba masuk ke situ. Kalau taruh, tenggelam hancur. Oh ya, hancur. Langsung ya. Ini sampai akhirnya larut, jadi kayak tepung pas, jadi seperti kanji di dalam air. Oh iya. Panas. Plastik kan nggak mungkin begitu itu. Iya. Iya benar. Nah ini salah satu contoh ya. Kemudian kita contoh kalau dia ini potongan tadi ya, kita coba bakar. Nah, kita tekan. Coba ini. Netes kan? Itu yang tadi ya. Sekarang ini ya, Iya. betul ya. Benar. Betul. Ya. Coba bakar lagi. Ada yang ngetes nggak? Kayak kertas ya jadinya kayak bakarnya ya. Nah itu bukan tetesan tapi arem. Iya. Yang putus dia jatuh.
jadi kayak arang tapi kayak seperti kertas bakar kan. Cuma bedanya kertas kalau bakar dibakar warnanya abu-abu. Kalau ini warnanya hitam karena ada banyak jadi arang gitu. Terima kasih Mas. Uji coba kebijakan kantong plastik berbayar masih terus berjalan. Namun akan semakin efektif bila didukung oleh sosialisasi yang baik dan penggunaan secara bijak kantong plastik oleh kita sebagai masyarakat. Salah satunya adalah membawa kantong belanjaan sendiri dari rumah.